Listia, nama panggilannya. Dewi Sulistiawati, nama lengkapnya. Listia, salah seorang siswi kelas 10 yang baru 3 bulan terdaftar di salah satu SMA favorit di kota B. Listia yang terbilang siswi cerdas itu memiliki kegemaran fotografi. Sebab itu, Listia menenteng kamera setiap pergi ke sekolah. Suatu hari, Listia lupa membawa kamera. Sebab itu, ketika menyaksikan kawan-kawannya yang tengah duduk berderet sewaktu istirahat di bangku taman di bawah naungan rimbun pohon flamboyan itu, Listia membidiknya dari jarak tertentu dengan kamera HP Androidnya. Jepret, jepret, jepret. 3 foto hasil jepretannya kemudian disimpan Listia ke galeri. Sepulang di rumah, ketiga foto figur kawan-kawannya dengan latar belakang pohon flamboyan yang tersimpan di galeri HP Androidnya itu ditransfer Listia ke harddisk laptopnya melalui kabel data. Bagi disambar petir musim kemarau, Listia terkejut saat menyaksikan foto ketiga. Foto yang menampakkan sosok perempuan berkerudung berwajah pucat yang tidak dikenalinya. Ia berdiri di belakang kawan-kawannya yang duduk berderet di bangku taman. Penampakan hantu perempuan berkerudung pada foto itu ditunjukkan Listia pada kedua orang tuanya. Lain dengan ibunya yang sangat ketakutan saat melihat foto itu, ayahnya yang bekerja sebagai wartawan foto di salah satu surat kabar itu sangat tertarik dengan fotonya. Tapi, ia ingin merahasiakan foto itu. Sungguh pun banyak orang tahu bahwa sekolah di mana Listia belajar itu merupakan sarang hantu. Usai menunjukkan foto penampakan hantu yang diyakini sebagai penunggu pohon flamboyan di taman sekolahnya pada kedua orang tuanya itu, Listia memasuki kamar untuk istirahat. Jam 14.30, Listia yang telah terbangun dari tidur itu memasuki kamar mandi. Menjelang jam 15.00, Listia berangkat ke sekolah kembali untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler tari. Selain selendang, Listia membawa kamera andalannya. Di aula yang terletak di lantai 2 sekolahnya, Listia beserta kawan-kawannya berkumpul untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler tari dari Bu Windah. Bukan hanya teori, namun pula praktik. Ketika Santi kawannya mendapatkan giliran untuk mempraktikkan tari gambyong, Listia mengabadikan dengan kameranya. Sebelum sempat membuka hasil jepretan yang telah tersimpan di kameranya, Listia mendapatkan giliran untuk mempraktikkan tari yang sama. Menjelang usai pelajaran ekstrakurikuler tari, hujan bagi ditumpahkan dari langit. Sebagian siswa yang membawa mantel nekat pulang, sementara Listia beserta Bu Windah yang lupa membawa mantel harus bertahan tinggal di dalam aula sekolah itu. Karena hujan telah reda beserta datangnya senja, Listia beserta Bu Windah keluar dari aula, menuruni anak tangga yang terletak di antara ruang lab dan ruang guru. Sewaktu di teras ruang lab, Listia mendengar suara gamelan yang bersumber dari aula. Bu Windah pun mendengar suara gamelan itu. Listia penasaran dan ingin kembali ke aula tersebut. Tapi Bu Windah melarangnya karena dia khawatir nanti Listia ketakutan. Bu Windah melihat kalau hujan mulai reda bersama lenyapnya suara gamelan itu. Kemudian mengajak Listia untuk langsung pulang saja. Listia mengikuti Bu Windah, melangkah menuju ruang parkir, di mana sepeda motor mereka berada di sana. Sesudah keluar dari pintu gerbang sekolah, mereka berpisah jalan. Bu Windah ke arah kiri, Listia ke arah kanan. Sepanjang perjalanan pulang,
Listia terus teringat dengan suara gamelan yang bersumber dari aula yang biasa digunakan untuk belajar tari. Setiba di rumah, Listia menyalakan laptopnya, menyambungkan kabel data dari kamera ke laptop. Sesudah foto Santi yang tengah mempraktikkan tari gambyong di aula itu diperbesar melalui Windows Picture and Effects Viewer, Listia terbelalak matanya. Sesosok perempuan berambut panjang tergerai sampai ke pinggang dan mengenakan kebaya putih tampak di belakang figur Santi. Karena tak kuasa melihat foto itu, Listia mematikan laptopnya tanpa shutdown. Hampir kesiangan, Listia terbangun dari tidur. Lantaran semalam Listia yang terus terbayang, wajah perempuan berkebaya putih itu tidak dapat tidur. Tanpa sarapan dan hanya membasuh wajah, tangan serta kakinya, Listia berangkat ke sekolah. Untung baginya, walaupun sudah telat, Listia tidak mendapatkan amarah dari Bu Siska karena guru matematika itu tidak hadir mengajar. Menurut kabar, ia sedang menghadiri pertemuan keluarga. Selagi jam pelajaran matematika itu kosong, Listia menghampiri Santi yang duduk di bangku belakang, memberitahukan tentang penampakan perempuan berkebaya putih di belakang Santi sewaktu praktik tari gambyong di aula yang terbidik kameranya. Mendengar pemberitahuan dari Listia, bulu kuduk Santi sontak berdiri, wajahnya tampak memucat. Santi tidak percaya, karena hantu perempuan berkebaya putih si penghuni aula itu sering dibicarakan anak-anak kelas 11 dan 12. Kemudian Listia mengajak Santi sepulang sekolah untuk mampir ke rumahnya untuk melihat langsung foto yang telah dipindahkannya ke laptop itu. Listia kembali ke bangkunya ketika menyaksikan Pak Ratmadi, guru wali kelasnya itu, memasuki ruang kelas. Pak Ratmadi menyampaikan bahwa hari ini akan ada rapat guru. Anak-anak diperbolehkan untuk pulang, tetapi harus tetap belajar di rumah karena ujian semester akan segera tiba. Bukan hanya Listia, Santi dan seluruh siswa bersorak-sorai dalam hatinya. Bergegas Listia bergemas, disertai Santi. Listia yang telah meninggalkan ruang parkir itu pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Listia menunjukkan foto penampakan hantu perempuan berkebaya putih itu kepada Santi. Sesudah mengamati bahwa foto itu bukan hasil rekayasa, Santi mempercayai apa yang dikatakan Listia sewaktu di sekolah. Hari-hari berlalu, Listia semakin penasaran dengan misteri yang menyelimuti sekolahnya. Listia ingin mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaan kenapa sekolahnya menjadi sarang hantu. Hingga suatu saat, Listia pergi ke kampung yang berada di sekitar sekolahannya itu. Tepatnya di rumah Mbah Lasem, orang tertua di kampung itu. Mbah Lasem menanyakan apa maksud dari kedatangan Listia ke kediamannya. Listia lalu menceritakan apa yang telah dialaminya beberapa hari lalu. Dia mengambil gambar kawan-kawannya yang duduk di taman di bawah pohon flamboyan. Ternyata pada foto itu tampak sosok perempuan berkerudung. Selain itu, sewaktu dia mengambil gambar kawannya yang tengah praktik tari gambyong di aula sekolah, muncul penampakan perempuan berkebaya putih dengan rambut tergerai sampai ke pinggang. Listia menanyakan kepada Mbah Lasem, sebenarnya ada misteri apa yang tersimpan di sekolahnya itu. Mbah Lasem tertawa kecil hingga gigi-giginya yang ompong tampak di mata Listia. Mbah Lasem kemudian menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Sebelum bangunan sekolah itu dibangun, telah berdiri bangunan rumah milik Pak Dargo, juragan sapi yang sangat kaya. Pak Dargo memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Lastini.
seorang sinden wayang yang selalu mengenakan kerudung saat nyinden. Istri kedua bernama Sumini, seorang penari tayub yang suka menari dengan mengenakan kebaya putih dan rambut panjangnya dibiarkan bergerai. Sewaktu Pak Dargo lama pergi untuk menjual sapi-sapinya, kedua istrinya itu berselingkuh dengan pria lain. Mengetahui kedua istrinya berselingkuh, Pak Dargo berang. Tanpa berpikir panjang, kedua istrinya itu dicekik lehernya hingga tewas. Karena kedua istri Pak Dargo itu tewas dengan tidak wajar, roh mereka sampai sekarang masih bergentayangan di sekolah itu. Listia penasaran dan bertanya dengan keadaan juragan sapi setelah kejadian yang menimpanya itu. Mbah Lasem menjawab kalau Pak Dargo diseret ke pengadilan hingga tewas di penjara. Sesudah kematian Pak Dargo, tanah dan rumah milik Pak Dargo dijual oleh anak-anaknya. Kepada siapa tanah dan rumah itu dijual, Mbah Lasem tidak tahu. Satu hal yang Mbah Lasem tahu, rumah Pak Dargo dihancurkan dengan mesin berat. Tidak lama kemudian, berdirilah bangunan sekolah. Itulah yang dapat disampaikan Mbah Lasem kepada Listia. Merasa puas dan senang, kemudian Listia pamit dan bergegas langsung pulang ke rumahnya.